Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai hambatan fisik dan juga motorik. Sebelumnya, saya Rida Hamidah dan ada dua rekan saya yaitu Widya Oktaviani dan Nabila Khairunisa. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan juga karakteristik akan dibahas oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Hambatan fisik dan motorik adalah kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan juga otot, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus jika mengalami gangguan gerakan karena adanya kerusakan pada fungsi-fungsi otak. Hambatan fisik dan motorik juga biasa disebut dengan tunadaksa. Tunadaksa berasal dari dua kata, yaitu tuna dan daksa. Tuna berarti rugi atau kurang, dan daksa berarti tubuh. Sebagai contohnya, otak merupakan pusat kontrol seluruh tubuh manusia. Apabila terjadi sesuatu dengan otak seperti terluka atau infeksi, maka dapat mengakibatkan sesuatu pada tubuh atau fisik, pada emosi, dan juga pada fungsi-fungsi mental. Lalu untuk karakteristik anak dengan hambatan fisik dan motorik terdapat 4 karakteristik, yaitu pertama, karakteristik kognitif, karakteristik kepribadian, ketiga karakteristik fisik, dan yang keempat karakteristik bicara atau bahasa. Yang pertama yaitu karakteristik kognitif. Karakteristik kognitif juga dibagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama yaitu kematangan yang merupakan susunan saraf, misalnya mendengar yang diakibatkan kematangan susunan sel. Lalu, aspek yang kedua yaitu pengalaman, aspek yang ketiga yaitu transmisi sosial, dan aspek yang keempat yaitu ekuilibrasi. Untuk karakteristik yang kedua yaitu karakteristik kepribadian. Yang pertama, terhambatnya aktivitas normal. Lalu yang kedua, timbulnya kekhawatiran orang tua pada anak dengan hambatan fisik dan juga motorik. Lalu untuk karakteristik yang ketiga yaitu karakteristik fisik. Hampir sama dengan orang normal pada umumnya, namun anak dengan hambatan fisik dan motorik ini dapat dilihat dengan beberapa anggota tubuh yang berbeda pada anak umumnya karena adanya kelainan pada fungsi otak dan lain sebagainya. Lalu untuk karakteristik yang keempat yaitu karakteristik bahasa atau bicara. Kita akan melihat dari dua contoh kasus, yaitu pada folio. Anak dengan folio yaitu perkembangan bahasanya tidak terlalu lancar. Lalu untuk contoh kasus yang kedua yaitu pada cerebral palsy, kesulitan artikulasi intonasi dan juga sistem respirasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Widya Oktaviani. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ciri anak yang memiliki hambatan fisik dan motorik. Nah, saya akan menjelaskan ciri anak yang memiliki hambatan fisik dan motorik dari segi motorik, akademik, sosial emosional, dan kondisi fisiknya. Nah, yang pertama yaitu motorik. Dari segi motorik, anak tunadaksa memiliki tipe gejala yang berbeda-beda. Nah, untuk tipe gejala yang memiliki gangguan kekuatan kelumpuhan, gerakan yang tidak dapat dikendalikan oleh motorik ini meliputi motorik kasar dan motorik halus, sehingga anak tunadaksa tetap memerlukan bina gerak. Selanjutnya yaitu dari segi akademik. Nah, untuk anak yang mengalami kelainan pada muskuloskeletal atau kelainan sistem otot dan rangka, dari segi akademiknya memiliki kecerdasan yang sama dengan anak normal lainnya. Sedangkan anak tunadaksa yang mengalami kelainan pada cerebral system atau sistem otak, tingkat kecerdasannya bervariasi, mulai dari tingkat idiot yaitu kurang dari 30 dan tingkat gifted yaitu lebih dari 125. Selanjutnya yaitu ciri umum anak yang memiliki gangguan fisik dan motorik. Yang pertama yaitu anggota gerak tubuh lemah, kaku, dan lumpuh. Nah, yang kedua, kesulitan dalam melakukan gerakan, yaitu gerakannya tidak sempurna. Nah, yang ketiga yaitu terdapat bagian anggota gerak yang tidak lengkap atau memiliki anggota tubuh yang lebih kecil dari biasanya. Terdapat cacat pada alat gerak.
Yang kelima, jari tangan kaku dan tidak dapat menggenggam. Yang keenam yaitu kesulitan pada saat berdiri. Yang ketujuh yaitu hiperaktif atau tidak dapat tenang. Selanjutnya yaitu klasifikasi jenis anak yang memiliki hambatan fisik dan hambatan motorik. Hambatan fisik dan motorik dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu kelainan pada cerebral, yaitu kelainan pada saraf pusat, dan otak. Nah, yang kedua yaitu kelainan yang terjadi pada otot atau rangka. Selanjutnya yaitu klasifikasi kerusakan pada bagian otak. Yang pertama yaitu ada cerebral palsy ringan. Anak yang mengalami tipe seperti ini masih dapat berjalan dengan normal, berbicara dengan tegas, dan dapat mengurus dirinya sendiri. Yang kedua yaitu membutuhkan treatment atau latihan untuk berjalan, berbicara, dan mengurus dirinya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu untuk anak yang memiliki kelainan cerebral palsy berat ini membutuhkan ambulasi dalam berbicara dan menolong dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu penggolongan menurut topografi. Berdasarkan topografi, cerebral palsy dapat digolongkan menjadi 6 golongan. Yang pertama yaitu monoplegia. Nah, untuk monoplegia ini contohnya seperti memiliki satu anggota gerak yang berfungsi dan satunya lagi tidak dapat berfungsi dengan normal. Nah, yang kedua yaitu hemiplegia, yaitu anak yang memiliki anggota gerak atas dan bawah memiliki kelainan. Contohnya seperti tangan kanan dan kaki kanan memiliki gangguan atau kelainan. Yang ketiga yaitu ada paraplegia, yaitu anak yang memiliki kelumpuhan pada kedua tungkai kakinya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada diplegia, yaitu anak yang memiliki kelainan misalnya pada tangan kanan dan tangan kiri yang tidak dapat digerakkan atau kaki kanan dan kaki kiri yang tidak dapat digerakkan. Selanjutnya yaitu ada triplegia. Nah, untuk tipe ini yaitu contohnya seperti anak yang memiliki 3 anggota geraknya yang tidak dapat berfungsi. Contohnya seperti 2 anggota gerak tangan yang tidak bisa digerakkan dan 1 kaki yang tidak bisa digerakkan. Nah, yang terakhir yaitu ada quadriplegia, yaitu anak yang memiliki kelumpuhan pada seluruh anggota tubuhnya. Nah, selanjutnya yaitu ada penggolongan menurut fisiologi. Yang pertama ada spastik, yaitu gejala yang timbul seperti kejang-kejang pada sebagian tubuh atau seluruh tubuh. Nah, gejala ini datang secara tiba-tiba atau tidak dihendaki. Nah, selanjutnya yaitu ada atetoid, yaitu otot-otot yang dapat digerakkan dengan mudah, yaitu seperti gerakan yang tidak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu ada tremor, yaitu gerakan kecil yang terus-menerus hingga menimbulkan seperti getaran-getaran. Hal ini terjadi pada bibir, tungkai kaki maupun kepala. Selanjutnya yaitu ada rigid, yaitu kekakuan pada otot. Selanjutnya yaitu tipe campuran, yaitu anak yang menunjukkan 2 gejala atau lebih sehingga akibatnya lebih berat daripada anak yang memiliki 1 gejala saja. Selanjutnya saya akan membahas mengenai muskuloskeletal system, yaitu kelainan pada otot dan rangka. Nah, yang pertama yaitu ada poliomyelitis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus polio yang mudah menular dan mengenai sistem saraf. Nah, yang kedua yaitu ada muscle dystrophy, yaitu penyakit yang terjadi pada otot-otot sehingga otot merasakan lemah dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu ada spina bifida, yaitu kelainan yang terjadi pada tulang belakang, yaitu ditandai dengan terbukanya 1 atau 3 ruas tulang belakang dan tidak tertutup kembali selama proses perkembangan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab terjadinya anak bergangguan fisik dan motorik. Nah, ada beberapa macam penyebab yang dapat menimbulkan kerusakan pada anak sehingga menjadi tunadaksa atau kerusakan tersebut ada yang terletak di jaringan otak, jaringan sumsum, tulang belakang. Pada bagian tulang belakang tepatnya terletak pada sistem muskuloskeletal terdapat keragaman jenis tunadaksa dan masing-masing timbulnya kerusakan berbeda-beda. Dilihat dari waktu terjadinya, kerusakan otak dapat terjadi pada masa sebelum lahir, saat lahir, dan sesudah lahir. Nah, untuk yang pertama, fase sebelum lahir atau fase prenatal. Nah, kerusakan ini terjadi pada saat masih di dalam kandungan, disebabkan karena adanya infeksi atau penyakit yang menyerang ketika ibu mengandung sehingga menyerang otak bayi yang sedang dikandungnya. Nah, kelainan kandungan yang menyebabkan peredaran terganggu, tali pusat tertekan sehingga merusak pembentukan syaraf-syaraf di dalam otak. Nah, bayi dalam kandungan terkena radiasi yang langsung mempengaruhi sistem saraf pusat sehingga struktur maupun fungsinya terganggu. Ibu yang sedang mengandung mengalami trauma yang dapat mengakibatkan terganggunya pembentukan sistem saraf pusat, misalnya ibu jatuh dan perutnya terbenturnya cukup keras dan secara kebetulan mengganggu kepala bayi maka dapat merusak sistem saraf pusat. Kemudian yang kedua, saat kelahiran atau pasca natal. Nah, hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan otak bayi pada saat bayi dilahirkan yaitu proses kelahiran yang terlalu lama karena tulang pinggul yang kecil. Nah, sehingga mengalami kekurangan oksigen yang kemudian menyebabkan terganggunya sistem metabolisme dari otak bayi sehingga jaringan saraf pusat mengalami kerusakan. Kemudian pemakaian alat bantu berupa tank ketika proses kelahiran yang mengalami kesulitan sehingga dapat merusak jaringan saraf otak pada bayi. Dan pemakaian anestesi yang melebihi ketentuan ibu yang melahirkan karena operasi dan menggunakan anestesi yang melebihi dosis dapat mempengaruhi sistem persyarafan otak bayi sehingga otak mengalami kelainan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu setelah proses kelahiran atau fase postnatal. Nah, fase ini yaitu di mana bayi mulai dilahirkan sampai masa perkembangan otak dianggap selesai, yaitu pada usia 5 tahun. Hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan setelah bayi lahir adalah kecelakaan atau trauma dan adanya infeksi penyakit yang menyerang otak. Kemudian selanjutnya ada layanan bimbingan atau metode belajar untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik, yaitu sistem layanan pendidikan bagi anak tunadaksa bervariasi. Nah, tergantung derajat keturunannya, sehingga layanan tunadaksa dilakukan di sekolah luar biasa dan sekolah reguler atau umum, bahkan sampai pendidikan di rumah sakit yang tidak memiliki makna edukasi sama sekali. Layanan tersebut dibagikan kepada anak-anak tunadaksa dalam perawatan medis dan bantuan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kemudian, untuk layanan bimbingan atau metode belajar yang pertama yaitu sekolah luar biasa atau SLB kategori D. Nah, SLB yang dikhususkan untuk penyandang tunadaksa atau SLBD, pelayanan di unit tunadaksa ringan diperlukan bagi anak tunadaksa yang tidak mempunyai intelektual rata-rata, bahkan di atas rata-rata intelektual anak normal. Nah, pelayanan di SLBD ini diperuntukkan bagi anak tunadaksa yang mempunyai masalah seperti emosi persepsi atau campuran dari ketiganya disertai masalah penyerta. Yang kedua, layanan bimbingan SDLB. Nah, SDLB ini merupakan sekolah dasar yang menyelenggarakan pendidikan khusus dengan berbagai macam jenis kelainan yaitu tunarungu, tunanetra, tunagrahita, serta tunadaksa. Kemudian yang ketiga, guru kunjung layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Nah, guru kunjung ini dilakukan sebagai alternatif bagi siswa yang jauh dari SLB atau sekolah inklusi. Dan yang terakhir, sekolah terpadu atau inklusi. Nah, sekolah ini sekolah reguler yang menggabungkan anak tunadaksa dengan anak normal dalam satu sekolah. Nah, sekian pembahasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.